Ana mah nggak bisa kayak ente. Ana ada denetnya. Oh gitu. Mantap. Itu tuh pasti mobil kita. Mantap. Jadi ada denetnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi suka beli rokok ente. bener. Susah, saudara Ana mau Oh gitu ya Pak ya. Ya. Siap. Jadi abang turun dulu ntar ya, makan saya rasa dulu ntar ya. Buruan ini. Iya. Hah? Jadi nggak turun dulu abang? Buruan naik duluan. Lainnya mana? Adit. Mana? Di sini. Udah kayak dari kapal. Terpecah. Udah kayak dari kapal. Sudah lagi bol. Duduk dari dulu gitu, Pak. Kenapa sih kalau minati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Wan Sekhon. Wan Sekhon ini disebut-sebut oleh Ba'alwi sebagai wali. Waliullah, wali majdub. Apa itu wali majdub? Wali jadab, wali yang aneh. Wali yang sudah tidak peduli dunia, tidak peduli kehidupan dunia. Garis miring ya bisa dibilang orang gila lah begitu. Tapi wali. Kelakuannya seperti orang gila. Memang ada yang disebut wali majdub itu. Jadi mereka yang ya seperti gelandangan lah, seperti gembel, seperti orang tidak terurus, tidak dihormati orang. Tetapi dia waras sebenarnya. Tetapi untuk Wan Sekhon ini sering dibicarakan Ba'alwi, dinaikkan namanya sebagai waliullah majdub dan mempunyai banyak karomah. Tentu kita di luar Ba'alwi awalnya percaya bahwa Wan Sekhon ini benar-benar wali. Tingkah lakunya yang aneh, tidak masuk akal, tidak bisa dinalar, lebih meyakinkan orang lagi bahwa dia adalah wali. Tetapi seiring dengan berjalannya polemik nasab, maka tren wali ini mulai terbongkar. Ba'alwi gemar sekali memproduksi wali, memproduksi masal wali-wali. Gampang menggelari orang dengan waliullah. Bahkan di kota Tarim sendiri diceritakan, didongengkan 99% warganya adalah wali. Dan dikenalkan kepada rakyat Indonesia, Tarim itu kotanya wali. Pabriknya wali lah begitu. Sehingga dengan mudahnya orang-orang Ba'alwi ini mengatakan seseorang itu wali, maka Ba'alwi surplus wali. Semua dikatakan wali plus kemudian dilengkapi dengan dongeng-dongeng karomahnya. Sehingga sering kita dengar bagaimana Habib-Habib Ba'alwi berceramah mendongengkan karomah-karomah wali-walinya yang bejibun itu. Ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit,
ada yang bisa membentak munkar dan nakir, ada yang bisa berjalan-jalan ke surga dan neraka mencari temannya. Dan banyak lagi kisah-kisah atau dongeng-dongeng karangan para Ba'alwi ini untuk melengkapi wali-wali mereka yang sangat banyak itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali di zaman ini mereka terus memproduksi wali ini. Salah satunya yang dinaikkan namanya, dilambungkan namanya adalah Wali Wan Sekhon. Dilihat dari tingkah lakunya memang kurang waras Wan Sekhon ini. Gila lah begitu. Tetapi inilah yang diangkat oleh Ba'alwi. Ini bukan sembarang gila. Ini wali. Gila-gila juga wali. Sehingga banyak orang minta barokah kepadanya, minta doa kepadanya, dan ingin dikunjungi rumahnya atau tempat usahanya atau ritual-ritual atau kendurennya. Dan untuk mendatangkan wali ini, maka Ba'alwi mematok harga selangit. Untuk biaya transportnya, untuk biaya nginepnya, konsumsinya, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut fabrikasi wali. Dari mana kita tahu bahwa Wan Sekhon ini sebenarnya bukan wali, hanya difabrikasi oleh Ba'alwi? Kita tahu dari testimoni Bang Haji Roma Irama dan orang-orang lain yang mencoba menelusuri benarkah Wan Sekhon ini wali. Yang salah satu karomahnya adalah bisa membeli Fortuner dengan daun. Jadi si daun itu dimasukkan ke dalam tas, dipakai untuk membayar Fortuner dan seketika menjadi uang. Ternyata setelah ditelusuri ini rekayasa, ini bohong belaka. Tidak ada karomah Wan Sekhon seperti itu. Ini hanya didongeng-dongengkan saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja rekayasa ini sungguh memalukan, sungguh buruk dari kaum Ba'alwi yang gemar mereproduksi wali, memfabrikasi wali secara massal plus dengan karomah-karomah karangannya itu. Untuk lebih jelasnya kita simak penuturan atau testimoni Bang Haji Roma Irama. Itu ada dibilang di Jakarta namanya Wan Sekhon. Wan Sekhon itu Habib katanya. Nah ini dia minta diundang. Jadi ada timnya tuh. Dan Wan Sekhon ini ternyata udah jadi komoditi. Masya Allah. Nah karena dia tuh wali Bang Haji gitu kan. Nah, dia bertanya sama saya waktu itu bayar 100 juta Bang Haji. Dari timnya itu Wan Sekhon datangnya, ini waliullah, wali kutub dia bilang, wali majdub. Kalau datang nih keberkahannya luar biasa. Belum tiket pesawat, belum hotel dan honor khusus wali majdub ini 100 juta. Artinya ini bisa menjadi komoditi kan. Dari mana ini bisa masyhur? Ternyata ini saya perlu jelaskan juga kepada umat ya. Ini Wan Sekhon ini pernah datang ke saya juga. Cuman nggak berlaku, apa karomahnya tuh nggak bisa ngedawir saya gitu. Nah ada seorang ustadz apa namanya, nggak usah sebut lah ya, saya jaga kehormatan dia. Dia bilang bahwa itu saya disuruh beli mobil Fortuner sama Wan Sekhon, cuman pakai daun dimasukin ke dalam tas. Lalu kita datang ke apa toko mobil itu, showroom. Begitu di sana dibuka jadi duit. Beli, jadi dikenal lah, termasyhur lah. Wan Sekhon beli mobil pakai daun. Ini disebarkan dan banyak orang percaya. Nah, saya konfirmasi Ustadz ini di satu tabligh akbar, kemudian dia hadir. Ustadz yang mengatakan dia disuruh beli pakai daun itu kan viral di YouTube. Saya bilang, Ustaz, coba Anda katakan yang sebenarnya, bersumpah atas nama Allah. Kalau Anda bohong, dilaknat oleh Allah. Di depan umum, di depan tabligh. Coba pernyataan Anda dulu itu benar nggak? Bahwa Habib Sekhon beli mobil pakai daun, benar apa tidak? Nggak benar Bang Haji. Jadi kamu bohong? Iya saya bohong. Nah ini, jadi ada seperti satu
satu lo suruh bohong gini, lo suruh bohong gini ya. Ini ternyata jadi komoditi. Masya Allah, wali majidub. Sementara yang namanya wali itu qala ta'ala, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum zazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata waliullah itu la khafun alaihim wa lahum zazanun, enggak punya rasa takut atas masa depan dan tidak punya duka cita atas apa yang terjadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dia beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa. Ini kalau nggak ada ciri ini bukan wali gitu. Lalu dikatakan ini karena cintanya kepada Allah luar biasa sampai jadi gila, sehingga diamnya saja ibadah. Saya katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu terdapat keteladanan dari perilaku. Apakah dia lebih gila cintanya daripada Rasulullah? Lebih hebat, lebih dahsyat cinta daripada Rasulullah? Rasulullah gila. Lagi astagfirullahaladzim, inilah buatan-buatan orang dengan tendensi-tendensi tertentu ternyata untuk dijadikan komoditi. Nah ini yang perlu disampaikan kepada umat ya. Ada orang gila pakai sawat doang, disembah-sembah wali majdub. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu cara mereka untuk mendawir-dawir umat, membodohi umat, bahkan nanti memusyrikan umat. Betul. Demikian, mudah-mudahan kita tidak tertipu lagi oleh karomah-karomah bohong wali jejaden atau wali jadi-jadian, baik itu wan sekhon maupun wali-wali yang dimunculkan oleh Ba'alwi. Jangan percaya, mereka tukang merekayasa dan menipu publik atau masyarakat Indonesia dengan tampilan-tampilannya itu. Mudah-mudahan kita terlindung dari rekayasa mereka dan sihir-sihir mereka itu. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.